Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Agus Prianto selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Keamanan Data dan Informasi dari jurusan atau prodi Teknik Informatika. Di sini saya sendiri beratasnamakan Firas Fulvianafis dengan NIM atau NIM 2305121104 dan dari kelas TIF 2023 akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mengolah atau mencari informasi tentang penerapan penggunaan teknologi ya dari berbagai aplikasi seperti Shopee, TikTok, Telegram, WhatsApp dari segi keamanan datanya dan informasinya. Dan untuk di kasus kali ini saya menggunakan studi kasus atau mengangkat isu tentang penerapan case atau teknologi untuk two factor authentication dari aplikasi Telegram. Tapi sebelum masuk ke penjelasan utama atau topik utama saya pada kali ini tentang 2FA atau two factor authentication dari aplikasi Telegram, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan dari presentasi PPT kali ini. Oke, untuk pendahuluan di sini, keamanan data dan informasi adalah upaya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kebocoran, atau juga ancaman digital lainnya. Nah, dalam era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat-sangat berharga ya, baik bagi individu maupun untuk organisasi. Dan untuk melindungi data atau informasi tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh kita sendiri. Seperti contoh, menggunakan kata sandi yang kuat dan akurat, serta menerapkan autentikasi dua faktor atau two-factor authentication 2FA yang dapat mencegah akses yang tidak sah ketika akan menerobos atau membobol akun kita sendiri. Selain itu, melakukan backup data secara rutin dan berkala juga akan membantu memulihkan informasi yang hilang akibat serangan atau kerusakan sistem. Dengan meningkatnya ancaman cyber di dunia digital, kesadaran akan pentingnya keamanan data harus semakin ditingkatkan. Jadi, 2FA di sini sebagai acuan atau fitur tambahan yang diberikan oleh Telegram untuk membantu kita mengamankan data atau informasi yang kita punya di aplikasi Telegram tersebut gitu sehingga tidak sembarangan orang bisa mencuri atau mengakses data milik kita pribadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini penerapan two factor authentication 2FA pada aplikasi Telegram tersebut. Nah, salah satu fitur utama yang dapat meningkatkan keamanan login di Telegram adalah two factor authentication atau 2FA. Nah, fitur ini menambahkan lapisan perlindungan ekstra dengan meminta pengguna memasukkan kata sandi tambahan selain kode verifikasi SMS saat login di perangkat baru. Dengan adanya 2FA, meskipun seseorang berhasil mendapatkan kode verifikasi dari SMS, mereka tetap tidak bisa mengakses akun tanpa mengetahui kata sandi tambahan yang telah ditetapkan oleh pemilik dari akun itu sendiri. Selain juga untuk melindungi dari serangan pencurian, Count 2FA juga membantu mencegah upaya login dari perangkat yang tidak dikenal. Jika ada percobaan masuk yang mencurigakan, Telegram akan memberikan notifikasi kepada pemilik akun untuk segera mengambil tindakan. Oleh karena itu, mengaktifkan 2FA sangat disarankan untuk meningkatkan keamanan akun Telegram dan menghindari risiko peretasan atau penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, 2FA ini udah didesain oleh Telegram sebegitu kompleksnya sehingga apabila seseorang atau anonimus berusaha untuk masuk dan bahkan bisa mendapatkan kode verifikasi dari SMS yang dikirimkan oleh Telegram ke kita, mereka juga tidak semerta-merta langsung bisa mengakses akun kita sendiri karena dari pihak anonimusnya atau peretasnya juga harus bisa mengetahui kata sandi atau password tambahan yang telah kita buat gitu. Ketika kita mengakses atau menambahkan fitur two factor authentication ini di akun milik kita sendiri di aplikasi Telegram. Oke, next.
Kemudian ini fitur keamanan login Telegram yang sudah tersedia pada saat ini, yaitu yang pertama OTP atau one time password. Nah, jadi setiap kali kita login di perangkat baru, Telegram mengirimkan kode verifikasi melalui SMS atau panggilan telepon. Gitu. Jadi kode OTP ini harus kita masukkan setiap kita ingin login ke Telegram gitu, ke suatu akun Telegram. Nanti dari Telegram akan mengirimkan atau ya atau akan mengirimkan kode OTP berupa angka atau campuran huruf dengan angka yang harus kita masukkan ke aplikasi Telegramnya jika kita akan login ke salah satu akun yang ingin kita akses seperti itu. Kemudian ada juga 2FA atau Two Factor Authentication. Nah, fitur ini menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta kode PIN selain OTP. Jadi setelah OTP tadi sudah dikirimkan oleh pihak Telegram kepada kita, apabila kita menambahkan fitur ini kepada akun kita, ya fitur keamanan ini kepada akun yang kita punya, maka setelah OTP dimasukkan, kita ataupun anonimus lainnya dan siapapun orangnya dari device apapun harus tetap memasukkan PIN yang sudah kita set di awal saat kita menambahkan fitur ini terhadap akun kita sendiri. Seperti itu. Jadi ini membuat sistem keamanan dari akun kita lebih eh, kompleks lagi seperti itu. Dan yang ketiga yaitu sesi aktif. Nah, itu artinya kita bisa melihat dan mengelola perangkat yang terhubung ke akun Telegram kita. Nah, jika ada perangkat yang mencurigakan, kita bisa langsung memutus koneksinya. Jadi, untuk di Telegram sendiri kita bisa melihat dari device apa aja yang sudah terlogin ke akun kita sendiri gitu. Misal kita punya satu akun dan itu nanti terkonek ke katakanlah 2 atau 3 device. Nah, kita bisa meng-cross check device mana aja yang sudah kita kenali dan tidak kita kenali. Dan apabila ada device yang tidak kita kenali, kita bisa memutus koneksinya dari device tersebut terhadap akun yang kita punya. Seperti itu. Nah, kemudian next, apa itu two-factor authentication sendiri? Nah, two-factor authentication atau 2FA adalah metode keamanan yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra ya saat login ke akun digital. Nah, dengan 2FA ini, pengguna harus memberikan dua bentuk verifikasi sebelum bisa mengakses akun mereka. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pemilik sah yang dapat masuk, meskipun kata sandinya diketahui oleh orang lain. Nah, dalam sistem 2FA ini, proses verifikasi biasanya terdiri dari dua faktor utama. Nah, yang pertama yaitu sesuatu yang Anda atau kita ketahui seperti kata sandi atau PIN. Dan yang kedua adalah sesuatu yang Anda atau kita miliki seperti kode yang dikirim melalui SMS atau aplikasi Authenticator atau Google Authenticator atau AuthKey atau perangkat fisik atau security key. Nah, jadi untuk yang sesuatu yang Anda atau kita ketahui ini tadi seperti kata sandi atau PIN, kita bisa bikin sendiri ya, sesuai dengan keinginan kita. Dari PIN atau sandinya itu akan dibuat seperti gimana dan seperti apa. Dan kemudian sesuatu yang kita atau Anda miliki itu bisa seperti kode yang dikirim melalui SMS berupa OTP tadi atau aplikasi Authenticator melalui Google dan semacamnya. Dan misalnya jika seseorang mencoba masuk ke akun Anda dan berhasil memasukkan kata sandi, mereka masih harus melewati verifikasi kedua, seperti memasukkan kode OTP yang dikirim ke ponsel atau email Anda. Tanpa akses ke faktor kedua ini, mereka tidak bisa masuk sehingga akun kita sendiri atau akun yang kita punya itu tetap aman, seperti itu. Jadi selain OTP juga, mereka tetap harus melewati verifikasi kedua berupa input PIN atau kata sandi yang sudah kita set atau Anda set sedemikian rupa. Oke, kemudian cara kerja. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, ada beberapa langkah-langkah untuk mengaktifkan 2FA di aplikasi Telegram sendiri. Nah, yang pertama yaitu kita harus membuka aplikasi Telegram, lalu masuk ke settings atau pengaturan. Nah, kemudian udah sampai di pengaturan atau di settings, kita pilih menu privacy and security. Nah, privasi dan keamanan ini letaknya sangat gampang ya posisinya, jadi tidak sesulit itu untuk kita akses atau kita cari keberadaan dari menu ini. Dan kemudian setelah kita masuk ke menu privasi dan keamanan, kita scroll ke bawah dan pilih two-step verification atau verifikasi dua langkah. Nah, menu two-step verification ini bisa ada di bawah atau bisa ada di atas, tergantung dari device yang kita punya dan versi dari Telegram yang kita install di device kita masing-masing atau device Anda masing-masing. Kemudian
buat password atau PIN ya, minimal 4 karakter, dan pastikan PIN ini atau password atau kata sandi ini mudah diingat tapi sulit ditebak. Jangan kayak seperti tanggal, bulan, kemudian tahun lahir atau semacamnya, kayak kita harus membuat password atau PIN yang sangat susah ditebak oleh orang lain tapi mudah diingat untuk mempermudah akses kita ketika sewaktu-waktu kita butuhkan untuk 2FA-nya login ke device baru kita atau semacamnya. Nah, kemudian setelah kita membuat password atau PIN, tambahkan juga email recovery ya untuk memulihkan akun jika kita lupa dari PIN 2FA-nya gitu. Jadi email recovery ini juga saya sarankan kita juga memasukkan ya untuk email recovery ini karena untuk berjaga-jaga jika kita lupa PIN dan kita tidak memiliki email recovery, kemudian kita harus ganti device atau kita harus login ke device yang lain dengan akun yang kita punya, maka itu akan sangat susah untuk kita akses apabila kita lupa PIN dan kemudian kita juga tidak mengset email recovery di device atau akun yang sudah kita tambahkan fitur 2FA-nya, seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga aja atau lebih mempermudah aja apabila kita suatu waktu lupa dari PIN yang sudah kita atur atau kita set. Nah, kemudian konfirmasi pengaturannya. Jika sudah semua PIN dan email recovery kemudian udah kita input ke dalam pengaturan 2FA-nya, selanjutnya kita harus mengkonfirmasi pengaturannya agar fitur ini bisa diaktifkan atau bisa diterapkan di akun kita gitu. Setelah diaktifkan, setiap kali login di perangkat baru, kita akan diminta masukkan PIN ini selain kode OTP. Seperti itu. Jadi, langkah-langkahnya yang di awal adalah apabila kita ingin login ke perangkat baru, maka nanti dari Telegram akan mengirimkan kode OTP. Dan setelah kita memasukkan kode OTP, maka kita harus memasukkan PIN ini sebagai akses kedua kita untuk masuk ke dalam akun Telegram yang kita punya gitu. Dan apabila kita lupa dari PIN 2FA-nya ini apa yang sudah kita set. Nah, fungsi email recovery ini akan bekerja di bagian ini untuk membantu kita mengakses akun jika kita telah lupa atau kita sedang lupa dari PIN 2FA yang sudah kita buat seperti itu. Next. Nah, ini gambarannya dari awal, yaitu kita ke menu settings ya. Di pojok sebelah kiri, di situ ada My Profile, New Group, New Channel, Contacts, Call, Save Message, Setting, dan juga Night Mode. Kita masuk ke menu settings. Nah, kemudian di menu settings itu ada banyak sekali menunya. Ada My Account, Notification and Sounds, Privacy and Security, Chat Settings, Folder, Advanced, Speakers and Camera, Battery and Animation, and Language. Kemudian kita pilih menu Privacy and Security. Dan setelah kita masuk ke menu Privacy and Security, kemudian kita bisa melihat ada beberapa menu tambahan di sana. Di menu Security ada two-step verification, kemudian auto delete message, ada local passcode, ada block user, dan juga active session. Nah, dari menu Security ini kita bisa lihat untuk menu yang paling atas, yaitu two-step verification. Nah, two-step verification ini bisa kita klik nantinya, kemudian nanti bisa langsung kita setting untuk passwordnya apa, kemudian kita bisa tentukan juga recovery emailnya, kita mau pakai email apa, seperti itu. Seperti contoh di nomor 4, ini kasusnya saya sudah mengset untuk 2FA di akun yang saya punya. Jadi ketika sudah di set dan kita klik dari two-step verification-nya, akan muncul change password apabila kita ingin mengganti passwordnya, atau change recovery email apabila kita ingin mengganti email recovery untuk membantu kita apabila lupa sandi atau PIN dari 2FA-nya ini. Apabila kita masih belum mengset dari 2FA-nya, maka ketika kita pencet two-step verification, kita akan langsung diminta untuk membuat password dari 2FA akun kita sendiri, dan kemudian setelah sudah dikonfirmasi nantinya, maka kita akan diberikan pilihan untuk mengset dari recovery emailnya atau tidak, seperti itu. Dan untuk kembali lagi di nomor yang 3 ini, kita bisa melihat di paling bawah ada active session. Ini sama dengan fitur keamanan yang sesi aktif ini tadi, yang dimana kita bisa melihat dan mengelola perangkat yang terhubung ke akun Telegram kita. Nah, jika kita buka untuk fitur active session ini, kemudian ada device yang mencurigakan,
atau location dari device-nya itu tidak sesuai ya dengan device yang kita pakai, maka kita bisa langsung disconnect-kan atau putus koneksinya dari device tersebut kepada akun yang kita punya, seperti itu. Jadi itu untuk gambaran dari cara kerjanya. Dan next, nah, penggunaan 2FA di Telegram. Setelah 2FA-nya diaktifkan tadi, proses login di perangkat baru akan menjadi seperti ini. Yang pertama, kita harus memasukkan nomor telepon yang terdaftar di Telegram, ya nomor kita sendiri. Kemudian setelah kita memasukkan nomor teleponnya, kita bisa masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS atau panggilan telepon, atau juga bisa lewat via WhatsApp. Ya. Kemudian jika sudah kita memasukkan OTP yang dikirim melalui SMS atau panggilan telepon, kita bisa lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu memasukkan kode PIN 2FA yang sudah kita buat gitu. Nah, jika kita lupa PIN, kita bisa menggunakan email recovery untuk meresetnya. Ini adalah fitur penting untuk memastikan kita tidak terkunci dari akun sendiri. Makanya oleh oleh karenanya saya tetap sarankan untuk apabila kita sudah membuat PIN 2FA-nya, kita harus tetap mengset atau mengatur untuk email recovery-nya gitu. Jadi memastikan agar suatu waktu kita lupa password atau lupa PIN dari akun kita sendiri, kita masih bisa mengaksesnya gitu. Apabila kita sudah mengatur dari email recovery-nya. Next. Oke, ini lanjut ke keuntungan menggunakan 2FA di Telegram. Nah, menggunakan two factor authentication atau 2FA di Telegram ini memberikan berbagai keuntungan dalam meningkatkan keamanan akun pengguna. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari fitur ini, seperti contoh yang pertama yaitu mencegah akses tidak sah. Nah, 2FA menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta kata sandi tambahan selain kode verifikasi SMS saat login dari perangkat baru. Ini membuat akun kita tetap aman bahkan jika seseorang mengetahui kode verifikasi SMS Anda. Kemudian yang kedua, melindungi dari peretasan. Nah, dengan 2FA ini, akun Telegram ya menjadi lebih sulit diretas karena peretas tidak hanya memerlukan kode verifikasi atau OTP dari SMS tadi, tetapi juga kata sandi tambahan atau PIN 2FA tadi yang sudah kita buat gitu. Kemudian yang ketiga yaitu notifikasi aktivitas mencurigakan. Nah, jika ada upaya login dari perangkat yang tidak dikenal, Telegram akan memberitahu pengguna atau memberitahu kita sebagai pemilik akun. Sehingga kita bisa segera mengambil tindakan untuk mengamankan akun. Nah, jadi setiap kali ada aktivitas yang masuk ke akun kita, itu nanti akan ada reportnya dari Telegram yang masuk ke kita sendiri dan kita bisa langsung melakukan tindakan untuk mengecek kira-kira aktivitas ini tuh legal atau ilegal. Jika ilegal, kita langsung putus koneksinya dari active session tadi. Seperti itu. Kemudian, keamanan tambahan saat perangkat hilang atau dicuri. Nah, jika ponsel atau perangkat lain hilang, akun Telegram tetap terlindungi karena tidak bisa diakses hanya dengan kode SMS. Nah, 2FA ini juga memastikan bahwa hanya pemilik asli saja yang dapat masuk kembali ke akun. Kemudian menjaga privasi percakapan. Nah, dengan 2FA ini, percakapan, kemudian data, informasi yang ada di akun Telegram kita itu tetap aman dari pihak yang tidak berwenang atau pihak anonimus. Dan ini sangat penting ya bagi pengguna atau bagi kita yang menyimpan informasi pribadi atau sensitif di dalam aplikasi Telegram ini. Jadi keuntungan menggunakan 2FA ini cukup banyak dan cukup kompleks. Oleh karenanya, untuk pengguna-pengguna Telegram sangat disarankan untuk mengatur atau menambahkan fitur 2FA ini kepada akun pribadi miliknya apabila akun tersebut dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting ya, seperti kebutuhan kerjaan, kemudian kebutuhan untuk menyimpan data ataupun menyimpan informasi pribadi, seperti itu. Next, nah ini kesimpulan untuk penggunaan dari 2FA sendiri. Nah, penggunaan dari two factor authentication pada Telegram memberikan perlindungan tambahan yang sangat penting dalam menjaga keamanan data dan informasi pengguna. Nah, dengan adanya 2FA, akun tidak hanya bergantung pada kode verifikasi SMS, tetapi juga memerlukan kata sandi tambahan yang hanya diketahui oleh pemilik akun. Nah, hal ini membuat akses yang tidak sah menjadi lebih sulit dilakukan bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan kode verifikasi dari SMS-nya. Nah, dari segi keamanan data dan informasi, 2FA membantu mencegah peretasan akun, pencurian identitas, serta penyalahgunaan informasi pribadi yang mungkin tersimpan dalam percakapan.
atau tersimpan dalam sebuah data folder seperti itu. Nah, selain itu, fitur ini juga memberikan notifikasi jika ada percobaan login yang mencurigakan atau ilegal. Memungkinkan juga pengguna untuk segera mengambil tindakan pencegahan dari notifikasi peretasan ilegal tersebut. Nah, secara keseluruhan, 2FA adalah langkah krusial dalam meningkatkan keamanan akun Telegram milik kita sendiri ya, terutama untuk mengurangi resiko kebocoran data, serta menjaga privasi pengguna dari ancaman digital. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi semua pengguna untuk mengaktifkan fitur ini guna memastikan akun mereka tetap aman dan terlindungi. Seperti itu. Jadi, sangat-sangat disarankan dan kita bersyukur karena Telegram juga menyediakan fitur 2FA ini karena fitur ini cukup bagus, bahkan sangat bagus sekali untuk setidaknya membantu kita agar akun yang kita punya lebih memiliki fitur keamanan yang lebih kompleks lagi sehingga mencegah akun kita mengalami kebocoran data atau kebocoran privasi dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi penerapan teknologi dari segi keamanan data dan informasi di beberapa aplikasi ya. Dan studi case yang saya ambil di sini adalah penerapan 2FA untuk keamanan login di aplikasi Telegram. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penjelasan dari saya sekali lagi meminta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih juga untuk Pak Agus Prianto sebagai dosen pengampu saya sudah memberikan tugas presentasi untuk mata kuliah keamanan data dan informasi seperti ini karena dengan tugas seperti ini saya bisa lebih mengeksplor lagi tentang banyak-banyak atau beragam fitur keamanan login di tiap-tiap aplikasi, terutama di aplikasi Telegram ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.